Nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan, dia itu pejuang atau pecundang? Ya, kalau terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction bareng video-video menarik dan viral. Masih di polemik ijazah atau tudingan ijazah palsu yang dilakukan oleh segerombolan Roy Panci CS. Yuk, yang pro Bapak Jokowi merapat. Komen dan saran ada di kolom komentar ya guys. Kali ini Roy Panci CS sudah diambang kehancuran ya guys, karena sudah ditinggalkan kongsi-kongsinya. Dan tapi kali ini Roy Panci walaupun sudah diambang kehancuran atau diambang persidangan dan tidak lama lagi di penjara, masih menebarkan isu fitnah dan orang ini tidak kapok-kapok guys. Kali ini yang difitnah bukan orang lain ya guys, itu adalah teman seperjuangan sendiri waktu memfitnah Bapak Jokowi yang sekarang sudah menjadi mantan, yakni Bapak Egy Sujana dan Bapak Dame Heri Lubis. Pertemuan mereka dengan Bapak Jokowi katanya diisukan menerima dana miliaran rupiah ya guys. Tapi hal ini dibantah oleh pengacaranya Bapak Egy Sujana bahwa itu adalah tidak benar dan bohong. Yuk, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Lama nanti akan jadi pecundang. Bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi. Banyaklah katanya pengkhianat, pecundang, padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka. Nah, jujur kalau kita bawa uang 100 miliar pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? 100 miliar bukan uang kecil. Dan kalau kita pakai BPK pakai transfer, kena KPK dong. Ini Ibu Elinda Neti, pengacara Bapak Egy Sujana, menjawab ya guys, bahwa Roy Panci itu adalah katanya kalau menerima uang jumlahnya sampai 100 miliar ya guys ya. Sepertinya Ibu Elinda Neti akan laporkan hal ini ke pihak yang berwajib biar mampus lama itu di penjara. Nah, alhamdulillah 1.000 perak kami tidak ada bawa apapun dari tempat Pak Jokowi, dan sampai detik ini masih kita yang mengkondisikan. Maaf semua pemirsa atau bapak orang yang di bangsa ini, kita tidak akan pernah cari permusuhan, tapi kalau permusuhan itu ada, harus kita tantang dan kita lawan. Kenapa kalian menghina dan merendahkan saya? Kenapa? Saya bukan korupsi. Kalian bilang nerima uang 100 miliar. Kita bawa dengan helikopter aja, jatuh helikopter itu. Bawa uang sebanyak itu. Kita perlu tronton. Modal kami hanya ongkos dan tempat makan. Pakai cek. Kena PPATK. Masuk ke rekening siapa? Kalau di masalah uang, saya boleh deh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, seperak pun kami tidak dapat. Sekarang pun nggak ada. Dan bukan itu, saya mengkondisikan ini, Mas. Itulah kenapa Pak Jokowi luar biasa ya. Ibu Elinda Neti dapat merasakan ya guys, betapa sakitnya telah difitnah dan dituduh yang tidak-tidak, yang katanya ada aliran dana ratusan miliar pertemuan dengan Bapak Jokowi. Itulah kenapa Bapak Jokowi luar biasa ya guys ya. Elinda Neti, jujur saya tidak kuat dihina dan dicaci, difitnah oleh segerombolan Roy Panci CS. Itulah guys ya, Ibu Elinda Neti baru merasakan betapa sakitnya, baru difitnah sedikit saja sudah merasakan tidak kuat. Apalagi Bapak Joko Widodo yang sudah bertahun-tahun difitnah oleh si gerombolan ini tetap tenang ya guys ya, dan mau memaafkan. Masih dengan moral dan material saya, untuk mereka buka mata
bahwa saya lakukan ini dengan rasa kemanusiaan, bukan mengambil keuntungan. Dan saya juga bangga kami diterima dengan baik oleh seorang negarawan, Pak Joko Widodo. Kita sama-sama berdoa, wahai bangsaku, kita doakan Bang Egy sembuh, sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan saya minta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi yang murah hati, yang luar biasa semuanya, memberikan pertemuan yang saya nggak bisa berkata-kata, di luar kemampuan saya, kehangatan, ya berdamai dengan silaturahmi yang cukup. Sepertinya saya dengan Pak Jokowi itu untuk berbincang udah kenal 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ada baru kali itu ketemu. Luar biasa. Saya seorang orang nggak siapa-siapa bisa ketemu tokoh negara loh. Apapun yang terjadi, dia pernah menjabat di bangsa. Suatu kehormatan ya Bu Ya kan? Elmida. Terima kasih kepada pihak Kapolri yang saya selalu merengek-rengek, yang saya selalu bermohon-mohon, tapi saya tetap koordinasi sama Bang Egy, walaupun Bang Egy nggak tahu sebenarnya seperti apa sakitnya saya melakukan ini, lukanya, tertekannya saya melakukan ini. Bagi saya, Bang Egy berangkat jam 2 ini ke airport, insya Allah saya mau antar. Dan saya juga bangga dengan Bang Egy, mempercayai kepada pengacaranya untuk melakukan yang terbaik buat dia, yang didukung penuh oleh anaknya Pak Isbullah sebagai pengacara juga, dan Ibu Ani sebagai istrinya yang selalu setia, yang sakinah mawadah warahmah. Itu yang pedoman saya menjadi kuat untuk melakukan hal yang seberat ini. Saya diancam, saya dicaci maki, keluarga saya dihina, banyak hal yang kami derita. Saya kira berat, saya kira gampang, ternyata berat. Jujur. Kami doakan ya Ibu Elmida Neti, semoga diberi kekuatan atas fitnahan dari gerombolan si Panji CS ini. Kita ambil hikmahnya ya Ibu. Semoga diberi keberkahan dan ketabahan hati. Jujur, kalau tahu seberat ini, saya nggak sanggup. Tapi semua karena izin Allah, saya tetap menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengangkat derajat saya. Allah memberikan yang terbaik buat saya. Karena tidak ada niat saya sedikit pun untuk mengadu domba atau pecah belah. Egy dan Lubis rasa-rasanya masih ada peluang untuk melakukan penyelamatan diri mereka, makanya mengajukan restoratif justice. Kalau misalnya Roy Suryo, Tifa maupun Rismon mau mengajukan, silakan aja, walaupun memang beberapa kali ya Roy Suryo menyampaikan bahwa tidak akan menempuh jalur restoratif justice dan lain sebagainya. Itu haknya mereka. Karena mungkin juga kalaupun datang minta maaf belum tentu juga bisa dikasih waktu oleh Pak Jokowi. Karena menurut Pak Jokowi pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa klaster kedua itu jauh lebih berat hukumannya dan jauh lebih sulit untuk dimaafkan secara hukum ya. Dimaafkan secara hukum karena memang apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, utamanya ya Tifa dan Rismon, itu sudah Kalaupun Roy Suryo CS mau datang ke Jokowi, sepertinya berat untuk dimaafkan oleh Bapak Jokowi. Ini benar kata Bung Semar ini ya, karena Roy Panji CS ini sudah kelihatan batas ya untuk menghujat dan menfitnah Bapak Jokowi. Kayaknya nggak perlu dimaafkan ya, tetap harus dihukum biar merasakan betapa sakitnya di penjara ya, betapa sedihnya pisah dari keluarga. Itulah ganjaran yang tepat untuk Roy Panji CS ini ya guys. keterlaluan. Misalnya Rismon itu ahli digital forensik, tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa, karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan kalau perlu guru besarnya dari Jepang ya, yang Ini si Rismon ini kayaknya sudah kepepet ada guru besar di Jepang ya guys ya.
mampukah Rismond menghadirkan guru besarnya dari Jepang? Kayaknya ini guru besarnya siapa ya guys ya? Ini perlu ditanya apakah itu kakek Sugiono atau siapa ya guys ya? Yang jelas ini si Rismond kayaknya ada guru besarnya yang jadi andalannya untuk membelanya ya waktu di persidangan nanti ini. Yang mengajar dia, ya, dia harus menghadirkan ahli lain untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara, ya, bicara melambung-lambung ya. Karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Langkah zigzag Roy Suryo CS mencari pembenaran atas tudingannya terhadap ijazah palsu Joko Widodo menemui titik buntu. Berbagai dalil hukum dan bukti yang ia kantongi rupanya tak melelehkan keputusan penegak hukum. Polisi tetap memutuskan bila ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi asli. Status Roy Suryo CS pun tetap sebagai tersangka dugaan fitnah ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Lantas, apakah keputusan polisi menyatakan ijazah Jokowi asli memupus semua usaha Roy Suryo CS? Itulah guys ya, dari pihak kepolisian saja sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo 100% asli. Dari pihak UGM juga menyatakan keasliannya. Itulah kenapa Bapak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada gerombolan Roy Panci ini ya guys ya. Itulah. Walaupun ditunjukkan pun si Panci ini tidak akan percaya. Yang tadinya asli tetap dijadikan palsu ya guys. Karena sifat iri dengki kemunafikan Roy Panci ini tidak bisa dibuat main-main ya guys. Dia kalau nggak fitnah orang sehari saja mungkin bisa demam ini. Kayaknya guys ya. Ngeri sekali ini si Panci ini. Penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting. Ini keterangan Bapak Yakob Hasibuan ya guys. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat ini keterangan dari pengacaranya Bapak Joko Widodo ya guys ya, Bapak Yakob Hasibuan. Dia menerangkan si Roy Panci ini selalu mencari cara memfitnah pada saat gelar khusus. Kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat dipercaya atau tidak. Harapan kami gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Betul. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya.
Dunia penuh dengan ketidakpastian. Itulah guys ya pendapat dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ya guys ya. Beliau mengatakan masalah sepele kayak ijazah aja dipermasalahkan. Dia tidak melihat perjuangan Bapak Joko Widodo yang sudah membangun Indonesia selama 10 tahun ya guys ya. Keberhasilan beliau patut diacungi jempol. Semoga polemik ijazah atau tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi ini segera berakhir guys ya. Kita tidak ada kegaduhan di mana-mana ya guys ya. Dan terima kasih saya ucapkan setelah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Dan terima kasih, semoga yang menonton diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang, tentunya sukses selalu ya. Salam waras NKRI Harga Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.